Pelancong terjebak di desa terlarang di kutub Nyi Blorong. Kelima pelancong itu sedang tertawa-tawa dalam perjalanan mereka menuju daerah pegunungan, menikmati suasana yang menyenangkan. Lia, Bayu, Dika, Ardi, dan Fani adalah sahabat sejak lama. Mereka merencanakan liburan akhir pekan untuk melepas penat dari rutinitas kota yang padat. Setelah melewati jalanan aspal yang mulus, mereka mulai memasuki area yang lebih sepi, dengan pepohonan lebat di kanan kiri jalan. Lia, yang duduk di kursi penumpang depan, memandangi pemandangan itu sambil mengomentari betapa damainya suasana di sini. "Lihat, serasa kita memasuki dunia lain," ujar Lia dengan senyum. Fanny yang berada di belakang mengangguk, "Iya, jarang banget lihat tempat seperti ini di zaman sekarang." "Seru banget." "Ya." Namun, keceriaan mereka tidak berlangsung lama. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu. Hujan mulai turun perlahan, kemudian semakin deras. Suasana cerah tiba-tiba berubah menjadi suram, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik rimbunan pepohonan. "Bayu, cek GPS-nya. Kita udah di mana sekarang?" tanya Ardi yang sedang menyetir. Bayu menatap layar ponselnya dan mengerutkan kening. GPS-nya tiba-tiba berhenti. "Tidak ada sinyal," jawabnya, sedikit cemas. "Aduh, gimana nih? Kita masih jauh dari tujuan," tanya Dika yang mulai merasa gelisah. Ardi mencoba untuk tetap tenang. "Kita terus aja ke depan, pasti ada jalan atau desa terdekat. Nggak mungkin kita tersesat di sini tanpa ada apa-apa." Tapi hujan semakin lebat. Jalan tanah yang mereka lalui semakin licin, dan kabut tebal mulai menyelimuti area sekitar. Mereka tidak bisa melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Mobil mulai tergelincir sedikit, membuat Ardi semakin waspada. "Gila, kok jadi begini sih? Padahal tadi cuaca bagus banget," ujar Fanny, suaranya mulai terdengar cemas. Mereka terus melaju perlahan-lahan, berusaha mencari tanda-tanda kehidupan di sekitar mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka melihat sesuatu di kejauhan, sebuah desa yang tampaknya terpencil. "Desa, ada desa di depan," seru Lia dengan penuh harap. Mobil pun berhenti di depan pintu gerbang desa yang tampak tua dan usang. Desa itu tampak sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya beberapa rumah tua yang terlihat terbengkalai, dengan dinding yang retak dan cat yang terkelupas. Pohon-pohon besar menjulang di sekitar desa, menambah kesan suram. "Aneh banget, kayak nggak ada orang sama sekali," kata Dika sambil menatap ke sekitar. "Tapi kita nggak punya pilihan lain. Lebih baik berlindung di sini dulu daripada di jalan." Mereka keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, berlari melewati hujan untuk mencari perlindungan. Hujan masih deras ketika mereka menemukan sebuah rumah tua yang masih terlihat berpenghuni. Cahaya lampu redup tampak dari balik jendela, memberikan harapan bahwa mungkin masih ada orang di dalam. Ardi mengetuk pintu, dan beberapa saat kemudian, pintu itu terbuka perlahan. Di ambang pintu berdiri seorang wanita tua dengan wajah yang terlihat keras dan keriput. Matanya gelap, hampir seperti lubang tak berdasar, namun sorotnya tajam dan menusuk. "Ada apa kalian di sini?" tanyanya dengan suara serak, tapi penuh kekuatan. "Maaf, Bu," kata Ardi, mencoba terdengar sopan, "kami tersesat, dan hujan lebat. Bolehkah kami berteduh di sini untuk sementara?" Wanita tua itu menatap mereka satu persatu dengan tatapan dingin, seolah sedang menilai mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, dia mengangguk pelan. "Masuklah, tapi ingat satu hal. Jangan keluar setelah matahari terbenam. Desa ini bukan tempat yang baik saat malam tiba." Mereka semua merasa merinding mendengar peringatan itu, tapi mereka juga tidak punya pilihan lain. Mereka memasuki rumah yang berbau lembab dan tua, dan pintu tertutup di belakang mereka dengan suara keras, seperti penutup sebuah peti mati. Suasana di dalam rumah terasa lebih menyeramkan daripada di luar. Jendela-jendela tertutup rapat, dan perabotan di dalamnya berdebu, seolah tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Wanita tua itu menghilang ke dalam ruangan lain tanpa sepatah kata, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menegangkan. "Lia, tempat ini aneh banget," bisik Fanny dengan nada ketakutan. "Aku juga ngerasa ada yang nggak beres," jawab Lia. "Tapi kita harus tenang dulu. Tunggu sampai hujan reda, baru kita coba cari jalan keluar." Mereka berkumpul di ruang tamu yang suram, dengan perasaan tidak nyaman terus menghantui.
Hujan masih deras di luar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Di kejauhan, terdengar suara gemerisik, seperti ada sesuatu yang merayap di antara pepohonan. Waktu berlalu perlahan, dan matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, membawa malam yang semakin kelam. Bayangan gelap mulai bergerak di luar jendela, dan suara gemerisik semakin keras. "Aku beneran nggak nyaman di sini," bisik Bayu. "Mungkin kita harus keluar saja, kembali ke mobil." Tapi sebelum mereka bisa membuat keputusan, wanita tua itu muncul kembali dari bayang-bayang. Wajahnya terlihat lebih menyeramkan di bawah cahaya redup lampu minyak. "Sudah kubilang, jangan keluar setelah matahari terbenam. Sekarang, kalian semua sudah terjebak di sini." Seketika, mereka semua merasakan kengerian menjalari tubuh mereka. Suara gemerisik dari luar semakin jelas, seperti ada makhluk yang sedang mendekat. Mereka melihat bayangan panjang bergerak perlahan di luar jendela, dan dalam kegelapan itu, terlihat kilatan sisik hitam berkilau. Nyi Blorong telah tiba. Mereka duduk berkelompok di ruang tamu rumah wanita tua itu, mencoba mengeringkan diri setelah kehujanan di luar. Wanita tua tersebut berjalan dengan langkah perlahan, menarik kursi kayu tua yang berderit di lantai, dan duduk di depan mereka. Matanya menatap lekat-lekat, penuh dengan pengalaman yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. "Aku sudah tinggal di desa ini seumur hidupku," katanya dengan nada suara rendah namun menggema di ruangan yang sunyi. "Desa ini bukanlah tempat biasa. Kalian mungkin berpikir ini hanya desa tua yang sunyi, tapi kalian salah besar. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di sini daripada sekadar kesunyian dan kehampaan." Fanny bergidik mendengar kata-kata wanita tua itu. Lia melirik ke arah Bayu, seolah mencari konfirmasi bahwa apa yang mereka dengar hanyalah omong kosong dari seorang wanita tua yang kesepian. Namun, Ardi yang lebih berani akhirnya bertanya, "Maksud Anda, Bu? Apa yang berbahaya di sini?" Wanita tua itu menghela napas panjang, suaranya terdengar berat dan serius. "Ada makhluk yang tinggal di desa ini. Nyi Blorong, penjaga kegelapan dan penuntut jiwa. Dia adalah sosok mistis, separuh manusia, separuh ular, yang telah lama menghuni tempat ini. Dia mengintai di balik kegelapan, di balik kabut, dan di tengah malam saat kalian tidur. Dan dia lapar akan jiwa-jiwa yang berani melanggar perintahnya." Lia menggenggam tangan Fanny yang mulai gemetar, mencoba menenangkan sahabatnya sekaligus menenangkan dirinya sendiri. "Jadi, maksudnya, kita tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam?" tanya Lia, suaranya bergetar. Wanita tua itu menatap Lia dengan tajam, seolah menegaskan kebenaran dari ucapannya. "Jangan pernah, apapun yang terjadi. Ketika matahari tenggelam, kegelapan di desa ini bukanlah kegelapan biasa. Suara yang kalian dengar, bisikan angin, gemerisik di luar jendela, itu bukanlah hanya suara malam. Itu adalah panggilan dari makhluk yang telah lama menunggu jiwa-jiwa yang tersesat. Jika kalian keluar, dia akan menemukan kalian." Bayu berusaha tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan. "Mungkin hanya mitos desa, ya. Cerita lama untuk menakut-nakuti anak-anak," katanya, meski jelas terdengar gugup. Namun, tatapan wanita tua itu tetap tajam. "Kalian boleh percaya, atau tidak. Tapi aku sudah lihat cukup banyak orang datang ke desa ini, dan tak pernah keluar lagi. Mereka yang mencoba menentang aturan ini, hilang, tanpa jejak. Mereka yang mendengar panggilan Nyi Blorong dan mengabaikannya, dijadikan bagian dari desa ini selamanya." Hening menyelimuti ruangan. Wanita tua itu bangkit perlahan, meninggalkan mereka dengan peringatan terakhir. "Ingatlah, kalian hanya aman di dalam rumah ini. Apapun yang kalian dengar nanti malam, jangan buka pintu, jangan melihat keluar, dan jangan sekali-kali meninggalkan rumah ini. Jika kalian melanggar, tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan kalian." Tanpa kata-kata lagi, wanita tua itu berjalan menjauh, langkahnya bergema dalam keheningan ruangan. Malam mulai menjelang, dan suasana di luar rumah semakin mencekam. Hujan terus turun dengan deras, dan angin mulai bertiup kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak di luar. Lia, Bayu, Ardi, Fanny, dan Dika duduk dalam keheningan yang tegang, mendengarkan setiap suara kecil yang datang dari luar rumah. Meskipun merasa tidak nyaman, mereka berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mitos desa kuno. Namun, tak lama setelah matahari benar-benar tenggelam, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar.
Gemerisik halus, seperti sesuatu yang merayap di atas tanah, terdengar jelas di dekat dinding rumah. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar di antara deru angin, seolah ada suara-suara yang memanggil dari kejauhan. "Apa itu?" bisik Fanny, suaranya gemetar. "Tenang, mungkin itu hanya angin," jawab Ardi, meskipun nada suaranya juga terdengar goyah. Mereka semua duduk diam, tubuh mereka tegang, mendengarkan dengan saksama. Tapi suara gemerisik itu semakin keras, seolah sesuatu sedang bergerak mendekati rumah. Bisikan itu semakin jelas, seperti panggilan yang tidak berasal dari manusia. Dika, yang terkenal dengan rasa penasarannya, tidak bisa menahan diri. Dia mendekati jendela, meskipun yang lain memintanya untuk tidak melakukannya. "Dika, jangan!" bisik Lia penuh ketakutan. Namun, Dika tidak mendengarkan. Dia perlahan mengintip dari balik tirai jendela, mencari asal suara di luar. Saat dia menyingkap tirai itu sedikit, matanya langsung tertuju pada sosok di kejauhan. Di bawah sinar bulan yang terselip di antara awan, dia melihat bayangan seorang wanita dengan tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Bagian atas tubuhnya terlihat seperti wanita dengan rambut panjang menjuntai, tetapi bagian bawah tubuhnya berkilauan di bawah cahaya bulan, ekor ular hitam legam yang bersisik. Wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong seolah menatap lurus ke arah Dika, meskipun jarak di antara mereka cukup jauh. Dika menahan napas, merasa ngeri tapi tak mampu berpaling. Tubuhnya membeku di tempat, hanya bisa berdiri memandangi sosok itu. Wanita dengan tubuh setengah ular itu bergerak perlahan, menyelinap di antara bayangan pepohonan, seolah menunggu sesuatu. Dan kemudian, sosok itu mulai tersenyum, senyum yang penuh dengan niat jahat dan kebengisan. Seketika itu juga, suara bisikan dari luar jendela berubah menjadi tawa yang mengerikan, membuat bulu kuduk Dika berdiri. Dia segera menarik tirai dan mundur menjauh dari jendela dengan wajah pucat pasi. "Apa yang kamu lihat?" tanya Ardi, suaranya mendesak. Dika hanya bisa menggelengkan kepala, suaranya gemetar saat menjawab, "Kita nggak aman di sini, kita sama sekali nggak aman." Pagi hari tiba dengan suasana yang sama sekali berbeda dari biasanya. Matahari bersinar redup di balik awan kelabu, memberikan sedikit penerangan pada desa yang tampak lebih suram daripada sebelumnya. Lia, Bayu, Dika, Fanny, dan Ardi berkumpul di depan rumah wanita tua itu, wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan dan kelelahan setelah malam penuh teror. Namun, harapan mulai muncul ketika mereka melihat bahwa siang telah tiba, mereka berpikir bahwa siang hari akan memberi mereka kesempatan untuk keluar dari desa yang menyeramkan ini. "Kita harus segera pergi," kata Ardi, mencoba tetap tenang meskipun rasa takut masih menyelimuti. "Tidak ada alasan untuk tetap di sini. Semoga di siang hari kita bisa menemukan jalan keluar." Mereka semua sepakat. Dengan segera, mereka mengambil barang-barang mereka dan bergegas menuju mobil yang diparkir di depan rumah. Wanita tua itu mengawasi dari pintu, matanya tajam mengikuti gerakan mereka, namun tidak berkata apa-apa. Mobil mulai bergerak perlahan, melewati jalan setapak yang mereka masuki semalam. Jalan itu tampak seperti jalan tanah biasa dengan pepohonan di kedua sisi, tapi seiring mereka bergerak maju, perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. "Kita sudah hampir keluar," kata Bayu dengan suara penuh harap. Namun, beberapa menit kemudian, ketika mereka berbelok di salah satu tikungan, mobil kembali tiba di tempat yang tak asing, mereka kembali ke titik awal di depan desa. "Kok bisa balik lagi ke sini?" tanya Fanny panik. "Kita kan nggak putar balik." Ardi mematikan mesin mobil, menatap jalan di depannya dengan kebingungan. Mereka semua mulai merasa tidak nyaman, tapi mereka memutuskan untuk mencoba lagi. Kali ini, mereka memilih jalan lain, lebih panjang dan berliku, berharap itu adalah jalan keluar dari desa. Namun, setelah beberapa saat, mereka kembali tiba di titik yang sama. Desa itu seolah mempermainkan mereka. Tidak peduli berapa kali mereka mencoba, mereka selalu kembali ke tempat semula, jalan yang mereka lalui berubah menjadi labirin tak berujung. Mereka mulai panik, merasa terjebak dalam sebuah perangkap yang tak terlihat. "Kita coba jalan kaki aja, mungkin ada jalan setapak yang nggak bisa dilalui mobil," usul Dika dengan putus asa. Akhirnya, mereka keluar dari mobil dan mulai berjalan, melintasi jalan setapak yang menembus hutan. Pepohonan yang lebat dan bayang-bayang yang melintas di antara daun-daun memperkuat rasa takut mereka,
tapi mereka tetap maju dengan tekad. Mereka mengikuti kompas di ponsel, meskipun GPS masih tidak berfungsi. Namun, lagi-lagi, tidak peduli berapa lama mereka berjalan, setiap jalan yang mereka tempuh selalu membawa mereka kembali ke desa. Lia mulai menangis, merasa putus asa. Kita nggak bisa keluar dari sini. Desa ini, seperti hidup, seperti mengurung kita, katanya dengan suara gemetar. Bayu mencoba menenangkan Lia, meskipun dia sendiri mulai merasa panik. Mereka semua terdiam, berusaha mencari solusi, tapi tak ada yang bisa memecahkan misteri ini. Tiba-tiba, Ardi yang sejak tadi berjalan di depan berhenti. Aku dengar sesuatu di hutan sana, katanya sambil menunjuk ke arah semak-semak yang tebal di pinggir jalan. Jangan pergi terlalu jauh, Ardi, kata Bayu mengingatkan. Tapi Ardi sudah terlanjur penasaran. Dia menyibak semak-semak dan menghilang di baliknya. Beberapa menit berlalu, dan Ardi tidak kembali. Ardi, teriak Fanny, suaranya penuh kecemasan. Tidak ada jawaban. Mereka segera berlari ke arah tempat Ardi menghilang, menyusuri jejak langkahnya yang masih tampak samar di tanah. Jejak-jejak itu menuntun mereka semakin dalam ke hutan, tetapi tiba-tiba, jejak langkah tersebut berhenti begitu saja di tengah jalan, seolah-olah Ardi menghilang ke udara. Tidak mungkin, bisik Dika dengan wajah pucat, kemana dia? Mereka mencari Ardi sepanjang hari, berteriak memanggil namanya, tapi hanya ada keheningan yang menjawab. Matahari mulai turun, menandakan bahwa malam kembali menjelang. Bayangan gelap dari pepohonan mulai bergerak seperti monster, seolah mengawasi mereka. Rasa putus asa dan ketakutan semakin mencengkeram mereka. Lia menatap jejak langkah Ardi yang berakhir di tengah hutan dengan mata yang berlinang air mata. Dia tidak mungkin hilang begitu saja. Ini pasti ulah sesuatu. Bayu memegang bahu Lia, mencoba menenangkannya meski dia sendiri merasa semakin terguncang. Kita harus kembali ke desa, menunggu sampai pagi lagi, lalu kita coba cari bantuan. Namun, mereka semua tahu bahwa malam akan datang dengan cepat, dan bersama malam, kengerian yang lebih besar akan menghampiri mereka. Saat mereka berjalan kembali ke desa dengan perasaan berat, suara gemerisik kembali terdengar di antara pepohonan. Bayangan-bayangan mulai bergerak di kejauhan, dan bisikan-bisikan halus mulai menyusup ke telinga mereka, membuat mereka semua merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Ardi telah menghilang tanpa jejak, dan mereka bertanya-tanya apakah mereka akan bernasib sama. Suara tawa kecil terdengar di antara angin, seolah-olah sesuatu sedang mengejek mereka dari dalam kegelapan. Ketika malam tiba lagi, desa itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Mereka telah terjebak di dalam labirin maut ini, dan semakin lama, mereka semakin sadar bahwa desa ini bukan sekadar desa terpencil, desa ini adalah perangkap. Perangkap yang dibuat oleh Nyi Blorong, yang menunggu untuk memakan mereka satu per satu. Malam itu tiba lebih cepat dari yang mereka duga, dan ketakutan mulai merayap ke dalam hati Lia, Bayu, Dika, dan Fanny. Setelah hilangnya Ardi, suasana di antara mereka semakin tegang. Mereka kembali ke rumah wanita tua itu dengan putus asa, berharap mendapatkan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Hujan deras turun lagi, membasahi desa yang tampak semakin kelam dan mencekam. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, wanita tua itu sudah duduk di sudut ruangan, di depan perapian yang menyala redup. Cahaya api memantulkan bayangan aneh di wajahnya yang keriput, membuat raut wajahnya terlihat lebih misterius dan menakutkan. Dia menatap mereka dengan mata yang penuh dengan pengalaman dan pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Kalian kembali, katanya dengan suara serak, tanpa sedikit pun nada terkejut. Bayu yang biasanya tegar mulai kehilangan kendali. Ardi hilang. Dia menghilang begitu saja di hutan. Apa yang terjadi di desa ini? Wanita tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab, suaranya terdengar seolah-olah dia berbicara dari tempat yang sangat jauh. Aku sudah memperingatkan kalian, desa ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Ini bukan desa biasa, ini tempat terkutuk. Lia, yang duduk di lantai dengan tangan gemetar, menatap wanita tua itu dengan mata memohon. Tolong, beritahu kami apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi pada Ardi? Apakah dia masih hidup? Wanita tua itu menatap Lia dengan tatapan simpati yang aneh, namun ada juga kelelahan dalam pandangannya, seolah-olah dia telah menyaksikan peristiwa serupa berkali-kali.
Desa ini telah dikutuk oleh Nyi Blorong sejak lama. Kutukan yang datang dari perjanjian terlarang, perjanjian antara manusia yang tamak dan makhluk yang kejam. Desa ini kini menjadi milik Nyi Blorong, dan semua yang datang tanpa izin, seperti kalian, akan terjebak dalam siklus kematian yang tak berujung. Dika, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara dengan nada putus asa. Siklus kematian, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan kami? Wanita tua itu menghela napas berat, lalu memandangi mereka satu persatu. Setiap beberapa malam, Nyi Blorong akan menuntut korban baru. Dia tidak membunuh kalian dengan cepat, tidak. Dia bermain-main dengan kalian, menyeret kalian ke dalam mimpi buruk yang semakin gelap dan mematikan. Setiap kali dia mengambil korban, yang lain akan perlahan melupakan keberadaan mereka. Kalian mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi pada akhirnya, ingatan tentang Ardi akan memudar, seolah-olah dia tidak pernah ada. Begitulah siklus ini berjalan. Fanny menutup mulutnya dengan tangan, matanya dipenuhi air mata. Itu tidak mungkin. Kami tidak mungkin melupakan Ardi. Dia teman kami. Wanita tua itu mengangguk pelan. Itu yang selalu terjadi. Kalian mungkin tidak mempercayai perkataanku sekarang, tapi ingatan tentang Ardi, dan mereka yang hilang setelahnya, akan mulai menghilang dari pikiran kalian, sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya, kalian tidak akan ingat apa-apa tentang mereka. Dan siklus itu akan terus berulang, sampai semuanya terlupakan. Itulah cara Nyi Blorong mengambil kekuatan dari penderitaan kalian. Bayu tampak tak percaya, tapi pasti ada cara untuk menghentikannya. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini? Wanita tua itu terdiam beberapa saat, seolah-olah mempertimbangkan jawabannya. Aku tidak tahu apakah ada cara untuk keluar. Mereka yang mencoba melawan kutukan ini selalu berakhir di tangan Nyi Blorong, dijadikan korban berikutnya dalam siklus kematian ini. Kalian bisa mencoba bertahan, tapi dia akan terus datang, malam demi malam, sampai dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Lia merasa dunianya hancur mendengar penjelasan itu. Jadi, kita tidak punya harapan. Kita hanya harus menunggu sampai dia mengambil kita satu persatu. Wanita tua itu tidak menjawab langsung, tapi tatapannya sudah cukup menjawab. Kalian telah terperangkap dalam kutukan ini. Hanya Nyi Blorong yang tahu kapan siklus ini akan berakhir, atau apakah itu akan pernah berakhir. Desa ini adalah jaringannya, dan kalian sudah menjadi bagiannya. Dika tiba-tiba berdiri, menendang kursi di depannya dengan marah. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan makhluk itu bermain-main dengan kita. Kita harus melawan. Wanita tua itu menggeleng pelan, tatapannya penuh dengan rasa iba. Banyak yang sudah mencoba melawan. Mereka semua berakhir sama, hilang tanpa jejak, dilupakan oleh mereka yang tersisa. Nyi Blorong sudah menguasai tempat ini selama berabad-abad, dan dia tidak akan melepaskan kekuasaan itu dengan mudah. Perlahan, keheningan melingkupi ruangan. Wanita tua itu bangkit dari kursinya, bergerak menuju jendela yang gelap. Dia menatap keluar ke arah desa yang sunyi, lalu berbisik, hampir tak terdengar. Kalian harus bersiap, malam akan datang lagi, dan dia akan datang menuntut korban berikutnya. Lia merasa tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka sekarang paham bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan mematikan yang dikendalikan oleh Nyi Blorong. Malam itu semakin mencekam, dan kegelapan terasa lebih pekat dari sebelumnya. Lia, Bayu, Fanny, dan Dika mulai merasakan tekanan yang luar biasa di setiap sudut desa terkutuk itu. Desir angin yang dingin membawa bisikan-bisikan dari kegelapan, sementara bayangan Nyi Blorong terasa selalu mengintai di antara pepohonan. Bayu adalah yang pertama jatuh. Malam itu, setelah mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar lagi, tiba-tiba, jalan di depan mereka berubah. Tanah yang semula keras dan kering mulai melunak, berubah menjadi rawa yang menyebar dengan cepat di bawah kaki mereka. Lia berteriak memperingatkan Bayu, tapi sudah terlambat. Saat Bayu berusaha melangkah mundur, tanah di bawahnya amblas, menyedot tubuhnya ke dalam rawa yang berlumpur. Dia berusaha meronta, tapi semakin dia bergerak, semakin cepat tubuhnya tenggelam. Tangannya meraih ke udara, berusaha memegang sesuatu, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Hanya dalam hitungan detik, Bayu tenggelam sepenuhnya ke dalam lumpur, suaranya memudar menjadi gemerisik air yang tenang, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Ketika Lia dan yang lain mencoba mencarinya,
mereka hanya menemukan rawa yang tenang, tanpa jejak Bayu sama sekali. Fanny jatuh berikutnya. Setelah kematian Bayu, ketakutan mereka semakin memuncak. Fanny terus-menerus menangis dan gemetar, merasa dirinya semakin kehilangan kendali. Dalam ketakutan dan keputusasaannya, dia mendengar bisikan yang memanggil namanya di tengah malam. Suara itu terdengar seperti suara orang yang dikenalnya, tapi dia tidak bisa mengingat siapa. Di luar rumah tempat mereka berlindung, Fanny keluar, berjalan perlahan di bawah bayang-bayang pohon yang tampak semakin menakutkan. Saat dia melangkah di antara tanah yang lembab, tiba-tiba tangan-tangan kurus dan pucat menjulur keluar dari tanah. Tangan-tangan itu bergerak cepat, melilit kakinya dan menariknya ke bawah. Fanny menjerit keras, tapi tidak ada yang mendengar jeritannya. Hantu-hantu itu, dengan tangan mereka yang dingin dan tak terlihat, menarik tubuhnya ke dalam bumi. Lia, yang berlari keluar untuk menyelamatkannya, hanya bisa melihat kepala Fanny yang tersisa di atas tanah, sebelum akhirnya tangan-tangan itu menenggelamkannya sepenuhnya, meninggalkan tanah yang kembali tenang. Seolah Fanny tidak pernah ada. Dika adalah yang berikutnya. Rasa putus asa mulai mencengkeram seluruh jiwanya. Setelah kehilangan Bayu dan Fanny, dia mulai merasakan kehadiran Nyi Blorong semakin dekat, selalu mengawasi mereka di dalam mimpi-mimpinya. Setiap kali dia terlelap, dia bermimpi buruk tentang ular-ular besar yang mengejarnya, mengepungnya, dan membelit tubuhnya sampai dia merasa tidak bisa bernapas. Pada malam yang menentukan itu, Dika terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Saat dia mencoba bangkit dari tempat tidurnya, tubuhnya terasa mati rasa. Dia melihat ke bawah dan terkejut melihat bahwa kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Rasa takut mulai mencengkeramnya saat dia menyadari bahwa mimpi-mimpinya bukan sekadar mimpi. Dalam keadaan terjaga, ular-ular itu telah merenggut tubuhnya. Perlahan tapi pasti, dia kehilangan kontrol atas tubuhnya, pertama kakinya, lalu tangannya, sampai akhirnya seluruh tubuhnya tidak lagi merespons. Lia menemukannya keesokan harinya, tubuhnya terbujur kaku di tempat tidur, matanya terbuka lebar penuh dengan ketakutan, tapi tubuhnya sudah mati. Hanya Lia dan wanita tua itu yang tersisa sekarang. Lia mulai kehilangan kewarasan, merasa seolah-olah dia adalah yang berikutnya dalam siklus kematian mengerikan itu. Mereka duduk di ruang tamu rumah wanita tua itu, keheningan mencekam, hanya dipecahkan oleh suara kayu yang berderak di perapian. "Kenapa semua ini terjadi pada kami?" tanya Lia dengan suara hampir putus asa. Wanita tua itu, yang selama ini hanya diam, tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih serius dan suram. "Sudah kubilang, desa ini milik Nyi Blorong. Dan aku adalah salah satu korban sebelumnya. Puluhan tahun lalu, aku juga tersesat di sini, bersama orang-orang yang kucintai. Mereka semua sudah diambil dariku, satu persatu. Tapi aku masih bertahan, karena aku belajar satu rahasia yang menjaga hidupku." Lia menatap wanita tua itu dengan mata penuh kebingungan dan harapan samar. "Rahasia apa?" Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Satu-satunya cara untuk bertahan dari siklus ini adalah dengan menyerahkan seseorang sebagai pengganti. Seorang korban yang akan mengambil tempatmu di dalam siklus kematian ini." Lia membeku. "Apa maksudmu?" Wanita tua itu menunduk, suaranya lirih namun tegas. "Aku selamat karena aku menyerahkan orang yang paling dekat denganku waktu itu. Setiap kali siklus ini mendekat, aku harus memilih, dan aku memilih mereka yang terjebak di sini. Itulah bagaimana aku tetap hidup." Lia mulai mundur, tubuhnya gemetar saat menyadari kebenaran yang mengerikan. Wanita tua itu adalah mantan korban, tapi dia juga pelaku. Dia telah menyerahkan orang-orang yang tersesat di desa ini selama bertahun-tahun, membiarkan Nyi Blorong mengambil mereka, agar dirinya tetap bertahan. Kau tidak bisa," kata Lia dengan suara serak, merasa ketakutan yang luar biasa. Wanita tua itu mengangkat kepalanya, air mata mengalir di wajahnya yang keriput. "Aku tidak punya pilihan, Lia. Aku sudah lama terjebak dalam kutukan ini. Aku tak bisa pergi, dan aku tak bisa mati, hanya dengan menyerahkan seseorang yang baru, aku bisa bebas dari siksaan Nyi Blorong. Maafkan aku." Sebelum Lia bisa bereaksi, pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin masuk, bersama dengan suara gemerisik ular yang terdengar semakin dekat. Lia tahu apa yang akan terjadi. Dia berlari menuju pintu belakang,
tapi langkahnya terhenti ketika tubuhnya tiba-tiba membeku. Di belakangnya, wanita tua itu berdiri, bibirnya bergetar dalam doa yang nyaris tak terdengar. Nyi Blorong muncul dari kegelapan, tubuhnya setengah ular yang berkilauan dalam cahaya bulan. Dia meluncur dengan cepat ke arah Lia, tubuhnya yang besar membelit dan melilit tubuh Lia dengan kekuatan yang luar biasa. Lia berteriak, mencoba melawan, tapi kekuatannya dengan cepat hilang. Wanita tua itu menutup matanya, membiarkan Nyi Blorong mengambil Lia sebagai pengorbanan berikutnya. Ketika tubuh Lia terseret keluar dari rumah dan menghilang ke dalam kegelapan malam, suara jeritannya memudar, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Wanita tua itu membuka matanya kembali, merasa hampa, namun lega. Dia tahu bahwa dia akan selamat untuk sementara waktu lagi, meskipun rasa bersalah akan terus menghantuinya. Siklus kematian itu akan berlanjut, dan korban baru akan datang, tapi untuk sekarang, Nyi Blorong telah mengambil apa yang dia inginkan. Wanita tua itu, satu-satunya yang tersisa di desa terkutuk itu, menatap ke arah kegelapan dan berbisik, "Maafkan aku." Desa itu kembali sunyi, seperti tenggelam dalam keheningan yang abadi. Udara di sekitarnya terasa berat, dingin, dan penuh misteri, seolah-olah desa itu sendiri bernapas bersama roh-roh yang tak bisa lepas dari kutukan. Jejak-jejak kecil di tanah yang basah, jejak sepatu para pelancong yang kini telah lenyap, perlahan-lahan menghilang, tersapu angin lembut yang berdesir di antara pepohonan mati. Nyi Blorong, makhluk dengan kekuatan kuno yang kejam, kembali tenggelam ke dalam bayangannya. Tubuhnya yang besar dan berkilau menyusup di antara hutan yang gelap, menghilang seperti bayangan di balik pepohonan tua yang menjulang tinggi. Dia kembali ke sarangnya yang tersembunyi jauh di dalam kedalaman bumi, tempat di mana jiwa-jiwa yang malang tetap terkurung, tidak pernah bisa menemukan kedamaian. Perutnya penuh, hasratnya sementara terpuaskan, tapi matanya masih terbuka, selalu menunggu korban berikutnya yang akan jatuh ke perangkapnya. Kutukan desa ini tidak akan berhenti, begitu pula dengan lapar yang tak terpuaskan dari sang Nyi Blorong. Di kejauhan, tak jauh dari tempat pertama kali mereka tersesat, GPS milik para pelancong mulai berfungsi kembali. Layarnya berkedip pelan, memancarkan sinar hijau yang menunjukkan arah yang seharusnya mereka tempuh untuk keluar dari daerah terkutuk itu. Jalur-jalur yang sebelumnya seolah melingkar, mengurung mereka dalam lingkaran setan, kini terbuka jelas di hadapan layar GPS. Jalan keluar yang mereka dambakan sejak awal kini tampak terang benderang, jalan yang seharusnya membawa mereka kembali ke dunia nyata, menjauh dari mimpi buruk yang mematikan. Namun, sudah terlambat. Tidak ada satu pun dari mereka yang tersisa untuk melihatnya. Tidak ada lagi tangan yang akan menggapai GPS itu, tidak ada lagi mata yang akan melihat petunjuk arah yang seharusnya membawa mereka keluar dari desa terkutuk ini. Desa itu telah mengambil semuanya, menyerap nyawa mereka ke dalam rahasia gelapnya.